Demi apa, ini tuh enak banget, cuma modal satu bungkus mie. Jadi ide cemilan sekaligus ide jualan yang bahannya super duper murah. Bisa jadi frozen food juga. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara buatnya, ayo bikin sama-sama. Pertama siapkan satu bungkus mie, untuk mereknya bebas aja ya. Kalau ini aku pakai satu bungkus yang harganya 8.100. Kalau pengen yang lebih ekonomis itu banyak banget macamnya, kalian tinggal pilih sesuai selera aja. Kemudian rebus air dan kalau udah mendidih kita masukkan mie-nya, kita rebus sampai mie-nya matang ya. Karena nih mie-nya panjang, jadi aku mau potong jadi dua biar muat di panci. Masukin semua mie-nya sampai tidak ada yang tersisa ya. Nah untuk air rebusannya itu pakai secukupnya aja. Jangan lupa diaduk-aduk sampai mie-nya matang semua ya teman-teman. Setelah mie-nya udah lunak atau udah matang, ini bisa diangkat, kemudian tiriskan, lalu sisihkan sebentar ya. Selanjutnya kita siapkan satu batang daun bawang, iris kecil tipis-tipis kayak gini ya. Oh iya, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa like, komen, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, terima kasih ya. Daun bawang sudah aku iris semua. Selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan mie yang sudah ditiriskan. Kemudian masukkan 2 butir telur. Pakai telur ayam ya teman-teman, jangan telur dinosaurus. Dan ini aku pakai ukuran yang sedang aja. Setelah telurnya udah dimasukkan semua, selanjutnya aku mau masukkan daun bawang yang sebelumnya sudah aku iris tipis. Kalau teman-teman mau nambahin wortel itu boleh banget. Lanjut aku tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu aku tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan juga 2 sendok makan tepung terigu. Lanjut aku mau aduk-aduk sampai semua tercampur rata, dan ini aku pakai sendok aja biar gampang ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai centong atau spatula itu terserah ya. Diaduk-aduk terus sampai semua bumbu tercampur rata, atau sebelumnya bisa koreksi rasa, kalau misalnya kurang asin kalian boleh tambahkan sesuai selera. Kalau udah kita siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang yang ukuran 23 x 10 x 4. Kalau teman-teman nggak punya loyang ini, kalian boleh pakai ukuran loyang lainnya. Masukkan semua mie-nya ya teman-teman, jangan sampai ada yang tersisa. Untuk satu resep ini benar-benar pas banget di loyang ini. Jangan lupa diratakan ya teman-teman dan ditekan pelan supaya dalamnya itu madet. Nah ini mie-nya sudah aku masukkan ke dalam loyang ya teman-teman. Selanjutnya kita kukus. Sebelumnya aku udah panasin kukusan terlebih dahulu dan ini udah panas. Kita masukkan ke dalam kukusan, kemudian kita tunggu sampai 15 menit dan jangan lupa ditutup ya. Setelah 15 menit ini dia hasilnya. Matikan api kompor, kemudian angkat mie-nya, lalu tunggu hingga uap panasnya berkurang. Setelah udah nggak panas, kita siapkan alas, kemudian mie-nya kita balik ya teman-teman. Sebelumnya aku mau sisir terlebih dahulu bagian sisi-sisinya, dan ini sebelumnya aku nggak pakai minyak sama sekali ya teman-teman. Lanjut aku mau potong-potong, dan sebelumnya peso aku olesi pakai minyak supaya nggak lengket ya teman-teman. Pertama aku potong jadi dua kayak gini. Untuk potongannya diusahakan bagiannya sama ya teman-teman. Nah kalau udah dibagi dua kayak gini, lanjut aku mau potong-potong jadi bagian yang kecil. Aku potong jadi 14. Jadi nanti hasilnya sebanyak 28 potong ya teman-teman. Semudah ini bikin ide jajanan dan modalnya juga nggak terlalu banyak. Dan untuk dunia permian itu aku jamin anak-anak pasti suka. Dan ini dia mie-nya sudah aku potong semua. Kita sisihkan sebentar lalu siapkan bahan lainnya. Kita bikin bahan perekat terlebih dahulu ya teman-teman. Siapkan 3 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan secukupnya air. Ini aku lakukan secara bertahap. Diaduk-aduk sampai tercampur rata, dan kalau misalnya kurang encer kita tambahkan lagi secukupnya. Diaduk-aduk terus sampai menemukan konsistensi yang pas. Ini nggak terlalu encer banget, juga nggak terlalu kental ya teman-teman. Dan untuk hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Kalau udah, kita siapkan juga tepung panir secukupnya. Kalau dua bahan ini udah siap, lanjut kita ambil satu potong mie. Ini super kenyal dan lembut banget ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita masukkan ke dalam larutan tepung. Ini dibaluri secukupnya dan jangan terlalu lama ya. Lanjut kita balurkan ke tepung panir. Balurkan dan sambil ditekan pelan supaya tepung panirnya menempel dengan sempurna. Dan ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai ya.
Nah ini dia nugget mie-nya udah jadi semua. Ini bisa disimpan di dalam kulkas di wadah yang tertutup. Kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa ambil kemudian digoreng dadakan. Atau teman-teman bisa langsung goreng di minyak yang panas. Gunakan api kecil aja biar nggak cepet gosong. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Kemudian tunggu hingga warnanya berubah kecoklatan ya. Dan kalau udah kayak gini, ini bisa diangkat kemudian tiriskan. Lanjut untuk ide jualan, teman-teman bisa pakai mika kayak gini atau bisa langsung dimasukkan ke plastik yang biasa aja. Ini satu mikanya aku isi sebanyak 5 potong ya teman-teman. Dan untuk harga per potongnya bisa disesuaikan sama masing-masing daerah atau disesuaikan sama besarnya modal. Dimakan ginian aja udah enak, atau mau pakai saus ala abang-abang gitu juga lebih enak ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Bye-bye.